Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar hari ini semuanya? Sama alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat. Wa ta'udhu nikmat Allah atau surah. Kalau kita dengan Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Di antaranya nikmat sehat. Karena itu mari kita gunakan kesehatan kita untuk ibadah, untuk thalabul ilmi. Dan sekelas info, kalau saya seperti ini gak telat karena dari kemarin sampai tadi malam di rumah sakit Sarjito, Jogja. Ya, nanti pada waktunya saya akan minta bantuan pada para jamaah untuk barangkali ada yang cocok, yaitu donor darah. Jadi saya butuh orang yang bisa donor darah 10 orang. Dan darahnya AB, karena mau ada operasi besar yang nanti waktunya masih dipertimbangkan dan waktunya masih dalam proses, nanti dokternya yang akan menentukan waktunya. Jadi intinya sekedar pengumuman. Mohon barangkali ada beberapa teman, saudara, keluarga yang nanti kalau pada waktunya saya butuh ya darah AB, dan yang dibutuhkan adalah 10 orang. Ya. Nah, ini nanti sekilas info dulu ya. Dan dari kemarin memang mondar-mandir terus ke rumah sakit. Baik, jamaah rahmatullah, mari kita bersyukur dan bersyukur pada Allah Ta'ala dan bersalawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Dan pada pertemuan kali ini kita ingin membaca anggap saja buku baru kita, yaitu dengan judulnya Tafsir Al-Marawi. Ya. Jadi di sini di halaman pertama tarjamah Tafsir Al-Marawi, ya, juz 1 ya, juz 1 yang buku ini adalah karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi, yang buku ini diterjemahkan oleh Dr. Andes Muhammad Thalib, dan ini sudah sejak tahun 1989 dicetak buku ini ya, karena buku ini sudah tidak terbit di penerbitan Syekh Ramadhani, yaitu Solo, maka ya terpaksa kita model fotokopi, tapi tidak untuk dijual belikan dalam arti jumlah besar, sehingga mudah-mudahan tidak masalah bagi hak cipta penerbitnya, karena kalau kabarnya penerbitnya sudah tidak ada juga. Kemudian untuk materinya di buku ini kita lihat yang berkaitan dengan beberapa catatan metode kami. Bisa lihat daftar isi metode kami
secara garis besarnya ada 9 poin, yaitu yang pertama menyebutkan sejumlah ayat pada awal pembahasan. Kemudian yang kedua menjelaskan arti kata-kata yang sulit. Kemudian yang ketiga garis besar maksud dari beberapa ayat. Kemudian yang keempat sebab turun ayat. Yang kelima menyampingkan istilah-istilah ilmu tertentu. Yang keenam gaya bahasa ahli tafsir. Yang ketujuh kelebihan abad ini dalam sarana komunikasi. Kemudian kedelapan menyaring riwayat-riwayat dalam kitab tafsir. Ini yang metode bagi penulis tafsir ini Al-Marawi di dalam proses menafsirkan ayat Al-Quran. Dan nomor 9 itu informasi tentang jumlah jilid tafsir ini. Kita lihat per poin di Romawi 27 ya. 27 tadi. Ini hanya untuk mengenal buku ini sehingga kita tahu nanti dari tiap kali baca ada urutan-urutannya. Saya ulangi di judulnya metode kami. Ini di angka Romawi 27, metode kami dalam menafsirkan Al-Quran. Kami berpendapat ada baiknya menjelaskan kepada Anda para pembaca metode yang kami tempuh dalam menulis tafsir ini agar dapat diketahui persoalannya dengan mudah. Nomor 1, menyebutkan sejumlah ayat pada awal pembahasan. Pada setiap pembahasan kami, pada setiap pembahasan kami mulai dengan satu ayat, 2 atau beberapa ayat Al-Quran yang diketengahkan untuk suatu tujuan tertentu. Nomor 2, menjelaskan arti kata-kata yang sulit. Ini ada catatan di bawah, tidak diterjemahkan, dibuang karena telah terkandung dalam terjemahannya. Jadi nomor 2 ini dalam edisi terjemah bahasa Indonesia ini ditiadakan karena dianggap hanya pengulangan. Jadi kalau buku yang sebelumnya setiap kata ada penjelasannya. Nah, kalau di buku ini ditiadakan. Kemudian nomor 3, nomor 2 itu sesudah kami sebutkan ayat-ayat yang hendak ditafsirkan, lalu kami iringi dengan penjelasan kata-kata yang sulit bagi kebanyakan pembaca. Tapi ini di terjemahan tidak ditemukan. Kemudian nomor 3, garis besar maksud dari beberapa ayat.
setelah keterangan kata-kata yang sulit, kami susul dengan penjelasan garis besar maksud sesuatu ayat atau sejumlah ayat, agar pembaca memperoleh gambaran umum. Dan dengan demikian, ketika tiba penafsiran ayat-ayat tersebut, gambaran yang umum tadi menjadi lebih jelas. Ini mirip dengan yang sudah kita baca khusus tafsir juz amma, ada gambaran umumnya. Kemudian yang nomor 4, sebab turun ayat. Setelah penjelasan garis besar, maka akan kami sebutkan sebab-sebab turunnya sesuatu ayat atau beberapa ayat, jika memang ada riwayat yang sah menurut ahli-ahli tafsir. Ini nomor 4 saya tambahi sendiri berdasarkan beberapa sumber, ya, yaitu diantaranya buku lain yang saya baca itu seperti buku yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, itu mengungkapkan bahwa terkait dengan isi Al-Quran itu ada namanya ibtidai, dan ada istilah sababi. Apa itu ibtidai? Yaitu ayat yang Allah turunkan tanpa ada sebab. Jadi Allah menghendaki ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan, untuk dibacakan kepada umat manusia. Jadi tidak ada latar belakang ayat itu, tidak ada sebab turunnya. Jadi tidak serta-merta kita baca ayat Al-Quran atau kita baca surat lalu kita cari sebab turunnya dan mesti ada, belum tentu. Jadi biar kita tidak, mohon maaf, tidak terkecoh dengan istilah sebab turun ayat atau bahasa populernya sababun nuzul. Jadi tidak serta-merta setiap surat ada sebab nuzulnya, tidak serta-merta setiap ayat ada sebab nuzulnya. Jadi kalau memang tidak ada, ya sudah, nggak perlu kita cari-cari, ya. Artinya itu nanti disebut ibtidai. Jadi ayat yang memang diturunkan sejak permulaan tanpa sebab. Ibtada'a itu memulai. Jadi ibtidai, ya seperti kalau istilah sekolah, al-madrasah al-ibtidaiyah, sekolah dasar. Jadi permulaan, awaliyah. Nah ini ayat atau surat ibtidaiyah, jadi yang permulaan. Jadi itu sekedar tambahan biar kita tidak mesti mendapatkan ayat ada sebab nuzulnya, surat ada sebab nuzulnya. Walaupun ada buku khusus sebab nuzul, ya, tapi tidak serta-merta setiap surat ada sebab nuzulnya. Kalaupun ada yang kemudian disebut sababi, ini yang kedua, itu juga perlu ditinjau ulang. Tidak serta-merta ada ayat atau surat secara umum ditemukan riwayat terkait dengan sebab nuzul lalu dianggap pasti itu benar.
Jadi tidak selamanya riwayat itu sah atau benar, ya, berkaitan dengan sebab nuzul. Jadi walaupun ada riwayat tentang sebab nuzul ayat atau tentang sebab nuzul sebuah surat, itu harus dicek ulang. Benarkah, ya, sahkah, sahihkah? Makanya di catatan ini nomor 4 tadi ada kata-kata jika memang ada riwayat yang sah. Nah itu jika, ya, artinya akan dipaparkan sebuah riwayat yang berkaitan dengan sebab nuzul kalau riwayat itu benar, kalau riwayat itu sahih. Kalau tidak, walaupun ada informasi tentang sebab nuzul, tidak dicantumkan, tidak disampaikan. Maka di sini terikat jika memang ada riwayat yang sah menurut ahli-ahli tafsir. Nah, ahli-ahli tafsir sendiri nanti meninjau dari sisi ilmu hadis, para perawi hadisnya sah atau tidak. Ya. Ini nanti juga ada sebuah kemiripan berkaitan dengan istilahnya fadhailis suwar, keutamaan surat. Jadi seringkali orang itu berharap mendapatkan informasi keutamaan tiap surat Al-Quran. Iya, ada seorang penulis yang mengaku bahwa dia membuat sebuah catatan atau tulisan atau mengumpulkan riwayat-riwayat berkaitan dengan keutamaan surat Al-Quran. Tapi beliaunya sendiri itu di akhirnya menyatakan bahwa tidak semua yang saya tulis itu benar. Lalu ditanya kenapa? Ya saya karang-karang saja. Apa tujuannya? Dia tujuannya baik. Katanya untuk memotivasi umat Islam yang sudah jauh dari Al-Quran. Jadi niatnya baik. Biar orang kalau baca surat ini, wah keutamaannya ini. Siapa yang baca ini maka akan terbuka rezekinya. Seringkali orang itu, wah baca surat Al-Fatah, ya nanti biar rezekinya terbuka. Biasanya orang itu orientasinya duniawi. Dan saya sering ditanya, Ustaz, kira-kira surat apa yang kalau saya baca rezekinya lancar? Ya kalau saya tahu saya baca sendiri. Ya. Jadi artinya bahwa tidak semua surat yang kemudian ada riwayat tentang keutamaan. Ini beda tadi kan sebab nuzul, sebab turun. Ini berkaitan dengan keutamaan. Setiap surat, kalau tidak setiap surat ada riwayat terkait dengan keutamaan surat benar. Jadi ada yang benar, ada yang salah. Nah ini yang kadang repot bagi masyarakat awam, tidak bisa membedakan. Yang penting dapat langsung diyakini, disebarluaskan. Nah repotnya itu salah lalu disebarluaskan, maka sesungguhnya telah menyebarluaskan kedustaan. Waspadalah, waspadalah. Jadi jangan serta-merta dapat bacaan yang menarik, wah dalam hati ini saya suka, lalu saya sebarkan biar juga orang lain suka, biar orang lain tahu. Share, zaman sekarang kan pakai share di WhatsApp gitu, sampai beset gitu. Saking semangatnya share, begitu dibaca oleh orang yang ngerti, nah ini ngapusi, ini bohong ini. Ya, seperti ini di luar materi, biar agak sedikit santai. Ini baru mukadimah ini, mengantar saja. Jadi bahwa dapat sebuah video yang menggambarkan informasi bacaan buku, asal bukunya bahasa Arab, dan ini kalau didengar bukunya penulisnya Al-Qurdi. Nah, Al-Qurdi berarti orang Irak.
Ya dia baca teks Arabnya, lalu terjemahkan, lalu sampaikan dengan semangatnya. Yang menyampaikan itu, ya mohon maaf, penampilannya kelihatannya ngerti bahasa Arab dan seorang ustaz kelihatannya. Tapi dia tidak sadar kalau yang dibaca belum tentu benar. Dipikir kalau bahasa Arab pasti benar gitu loh. Jadi wah ini ada kitabnya. Ya memang betul itu kitab ya. Tapi itu bukan hadis, bukan jelas ayat, bukan ayat Al-Quran, tapi dia bacakan. Intinya berkaitan dengan apakah ya roh orang mati tiap Jumat datang ke rumah. Malah dia dalam buku bilang kulla yaumin, bukan saja setiap malam Jumat datang, tapi tiap hari datang ke rumah. Itu berdasarkan buku tersebut. Jadi bukan tadi malam saja, malam Jumat roh-roh orang meninggal datang kan? Berarti ya tiap hari gitu kan? Lalu datang ke atap-atap rumah, tiap rumahnya masing-masing, memanggil-manggil keluarganya ya, minta didoakan gitu kan? Minta didoakan. Bla 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 panjang, dia baca Arabnya, terjemahkan, baca Arabnya, terjemahkan. Intinya minta para penghuni rumah untuk mendoakan dia yang ada di alam barzah atau di kuburan. Nah, setelah baca sampai pada menjelang akhir ada kalimat ungkapan dari si jenazah yang ngomong di atap rumah bahwa kalian tidak menyadari kami ini ya di penjara, kami ini dijaga ketat. Coba antara kalimat tadi kami tiap hari digambarkan bahwa roh tiap hari datang ke rumah, tapi di ujungnya mengatakan kami di penjara, kami dijaga ketat. Kira-kira logikanya di mana? Ada nggak orang di penjara dijaga ketat keluar tiap hari ke rumah? Ini nggak sadar, yang nulis buku yo aneh, yang baca yo nggak sadar, yang dengarin yang bingung. Ini gimana? Katanya tiap hari datang ke rumah, tapi si mayat sendiri kami ini di penjara, kami ini dijaga ketat. Nah kalau di penjara dan dijaga ketat mana mungkin bisa keluar kan gitu. Nah ini kan aneh gitu. Nah ini contoh bahwa tidak setiap bacaan walaupun itu tulisan Arab, dan mohon maaf yang membaca ustadz sekalipun lalu dikatakan ini suatu kebenaran, dia dengan semangatnya menyampaikan dan ingin meyakinkan, lalu bilang makanya baca Yasin harus tahlil terus tiap hari. Wah, bagus juga baca Yasin itu ya. Kemudian tahlil itu ya bagus, tapi masalahnya informasi ini benar nggak gitu. Nah ini contoh saja. Wah, desain padahal itu isinya satu kesalahan. Maka yang nge-share ikut terlibat menyebarkan kebohongan tadi. Berarti yang dosa siapa? HP-nya itu. Yang dosa HP-nya. Nah, jenengan karena mejet jaringnya jenengan itu yang kena dosa. Nah ini sekedar sisipan cerita bahwa tidak semua ayat Quran ada sebab nuzulnya. Kalaupun ada sebab nuzulnya, tidak semuanya sahih. Sebagaimana tidak setiap ayat atau surat ada keutamaannya, ya. Dan kalaupun ada, belum tentu benar, kan gitu. Ini yang penting. Jadi kita harus selektif. Makanya di sini berkaitan dengan sebab turun ayat pun menurut riwayat yang sah, ya, atau riwayat yang sah menurut ahli tafsir. Yang kelima, menyampingkan istilah-istilah ilmu tertentu. Kami meninggalkan uraian yang menyangkut ilmu-ilmu khusus, misalnya nahwu, shoroh, balaghah. Ini kelas berat ini. Kalau ya pelajaran nahwu itu kan berarti harus memperhatikan ini a, i, u. Jadi sebenarnya kalau
guyon. Pelajaran nahwu itu cuma 4 hal. 1, ini a fathah, ini i kasroh, ini u doma, apa ini sukun. Jadi cuma 4 itu. Otak-atik hanya 4 itu aja. Tapi kan macam-macam kata sehingga ya akhirnya jadi banyak. Jadi ujung-ujungnya ini u berarti doma atau marfu. Ya. Ini fathah berarti mansub. Apakah ini kasroh berarti majrur? Apakah ini sukun berarti majzum? Belum lagi nanti diganti. Kalau marfu bisa dengan wawu, kalau mansub bisa dengan ya, kalau majrur juga dengan ya, kalau majzum dengan hadfi, dengan menghilangkan. Coba baru sekedar mengenalkan istilah semua dulu kan. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab atau nyambung. Nah yang nggak pernah belajar sama sekali, iki opo majzum, rasanya opo gitu, manis kok asin gitu. Ya makanya ya untuk sementara bagi pembaca dan peserta kajian buku ini kita tidak banyak menemukan istilah-istilah itu. Jadi untuk tidak memperdalam hal itu, apalagi nanti sorof. Ya, sorof itu asal usul kata. Ya, umpamanya lagi membaca aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimu dari kata asal usulnya adalah aqoma. Ya, aqoma itu adalah asalnya dari koma. Koma kata dasarnya qawama. Berarti qaf wawu mim. Jadi aqimu itu adalah asulasi mazidun bil hamzah. Jadi asal usul 3 huruf yang ditambahi hamzah di depan tambah memotong. Nah ini namanya musyarah. Jadi menganalisa dari asal usul kata. Jadi umpamanya kita nyari di sebuah kamus bahasa Arab, kok langsung kata-kata aqimu gak boleh ketemu. Jadi apa arti aqimu itu harus tahu ilmu sorofnya. Aqimu dari kata qawama. Wah, kok bisa aqimu dari qawama? Ya ini pakai ilmu sorof. Ini rahasia bagi ahli sorof ini. Baru nanti berarti cari hurufnya dari huruf qaf. Ya kan? Padahal tulisannya kan qoma. Nah, qoma berarti qaf alif mim. Padahal itu asalnya dari wawu. Nah, kok bisa? Karena qoma yaqumu, fi'il mudhari'nya ada wawunya. Maka itu asal usul katanya qaf wawu mim, qawama. Termasuk nanti ada istiqomah. Itu nanti ada istaqoma, istaqimu, istiqomah dan seterusnya. Itu adalah ilmu sorof. Di buku ini ditiadakan, tidak dicantumkan, tidak dibahas. Jadi memang meninggalkan uraian-uraian seperti itu. Apalagi ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah ini sudah kelas sastra Arab. Ya, ada kandungan-kandungan tiap ayat punya tujuan-tujuan, punya makna-makna yang mendalam dan seterusnya, itu juga ditinggalkan. Dan lain sebagainya yang biasa dibawa oleh ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka. Jadi perlu juga kalau yang mau memperdalam lebih jauh di berbagai kitab itu ada tafsir yang pendekatannya ilmu nahwu dan sorof. Ada tafsir yang pendekatannya ilmu balaghah. Seperti tafsir karya Az-Zamakhsyari itu pendekatannya ilmu balaghah. Atau ya ada ilmu yang sebenarnya pendekatannya dari ilmu dasar kosakata dan maknanya, itu seperti tafsir Jalalain. Itu hanya tafsir yang pendekatan kosakata dan asal usul kata. Jadi kalau bagi para pembaca tafsir, mohon maaf, tafsir Jalalain itu tafsir sangat mendasar, sangat sederhana. Tapi bagi orang yang belum pernah baca kitab tafsir langsung bilang, saya sudah khatam tafsir Jalalain,
seakan-akan udah kelas tinggi, padahal itu tafsir permulaan. Ya, tapi ya nggak apa-apa, lumayan daripada nggak pernah megang. Jangankan membaca, megang aja belum pernah. Nah, ini. Jadi namanya tafsir Al-Jalalain. Ini hanya sekedar informasi-informasi. Jadi kemudian selanjutnya, karena istilah-istilah khusus tersebut menjadi hambatan publik untuk membaca kitab-kitab tafsir. Artinya kalau seperti ini kajian umum, ya yang rumit-rumit mungkin tidak terlalu kita perdalam. Ya, tapi kalau nanti umpamanya di sebuah kajian khusus untuk para mahasiswa atau untuk para santri yang memang spesial di bidang ilmu bahasa Arab, nah itu nanti kita pendekatan dan penekanannya pada hal-hal tersebut tadi. Ada pendekatan ilmu sorof, ada pendekatan ilmu nahwu, ada pendekatan ilmu balaghah. Itu untuk memperdalam bagi mereka. Kemudian kenapa? Karena memang mereka, arti para pembaca umum, merasakan hal-hal rumit yang menyusahkan mereka untuk memahami dan menguasai penjelasan dalam kitab tafsir. Perlu diingat, ini buku aslinya berbahasa Arab, tapi tidak semua orang Arab, tanda kutip Arab awam, juga ngerti ilmu nahwu sorof gitu loh maksudnya. Jadi kenapa penulis buku ini yang orang Mesir dan tulisan asal bukunya berbahasa Arab, dan buku ini untuk orang Arab waktu itu dihindarkan istilah-istilah tersebut, karena ingat, tidak semua orang Arab juga ngerti ilmu nahwu sorof gitu loh. Nah, apalagi jamaah sini, atau kecuali orang jamaah sini kayak kelasnya tinggi gitu ya. Jadi artinya biar kita maklum, tidak setiap orang Arab itu mesti ngerti bahasa Arab itu sendiri. Ya mohon maaf, saya sendiri banyak bergaul dengan orang-orang Arab ya. Itu kadang kalau membahas nahwu sorof, mereka mumet sebelum memulai. Malah seringkali orang Arab itu konsultasi ke orang Indonesia, kan aneh gitu. Karena mereka juga kagum, orang Indonesia itu kalau membahas nahwu sorof itu bisa detail sekali. Sementara dia orang Arab, sing penting ngomong, kamu paham selesai, ngapain jotak ate katanya. Tapi ketika sudah dalam pembelajaran nahwu sorof yang nanti ada kaitannya dengan ujian, dia kalau nggak paham repot. Makanya konsultasi dengan orang Indonesia, padahal orang Arab yang tiap hari ngomong Arab. Ini menjadi catatan, tidak semua orang Arab juga paham nahwu sorof. Dan itu saya kenal dengan banyak orang Arab yang orang muda gitu loh. Jadi kita sudah hafal beberapa bait-bait alfiyah, kalamna latun mufidun gasakin wasmuna fi'lun thumma hakunil kalim wahidu kalimatun wal qawlu. Ini bait-bait kaidah nahwu sorof. Orang Arab seperti mereka, oh, kamu hafal ya? Ayo ini pelajaran kami tiap hari. Waduh, dia sendiri nggak hafal, nggak ngerti, nggak paham. Padahal orang Arab. Nah ini maka jadi kita yang belajar bahasa Arab sampai ilmu nahwu sorof dan lain sebagainya paham, belum tentu juga orang Arab paham. Karena itu ya untuk buku ini dihilangkan dulu, dilepaskan biar tidak merepotkan, dan termasuk terjemahannya. Jadi untuk mempermudah kita. Kemudian dilanjut, sebab istilah-istilah khusus itu hanya menjadi pengetahuan spesialis sejumlah orang saja, dan menjadi alat penolong bagi mereka yang memahami bentuk-bentuk kalimat Arab secara lebih mendalam. Yang hal ini tidak beda dengan kecakapan khusus yang dimiliki segolongan masyarakat dalam bidang pertukangan, pandai besi, ahli tenun, dan lain sebagainya. Jadi ilmu nahwu sorof itu termasuk balaghah, masuk dalam kelompok spesialis ya, keahlian tertentu. Ya baik, selanjutnya mengingat waktunya sudah melampaui batas. 6. Gaya bahasa ahli tafsir. Gaya bahasa pada kitab-kitab tafsir kami, perhatikan ya,
ditulis oleh orang-orang dahulu sesuai dengan zaman dan keadaan di mana tafsir itu disusun, sehingga mereka mudah memahaminya. Dan masyarakat mereka senang sekali dengan kalimat-kalimat pendek, dan mereka pun berbangga dengan itu. Pada setiap masa punya ciri tertentu, baik dalam sikap masyarakatnya, akhlak, tradisi, dan cara-cara mereka berpikir yang berbeda dengan yang lain. Maka adalah satu keharusan bagi para pembahas pada abad ini menyertai masyarakatnya di dalam hal-hal yang kami sebutkan di atas. Maka adalah kewajiban bagi kita untuk menemukan corak tafsir Al-Quran dengan gaya bahasa abad kita, sesuai dengan berbagai ragamnya keadaan masyarakat. Misalnya tentang prinsip komunikasi, adalah tiap-tiap keadaan punya tuntutan kata-kata tersendiri, dan dalam berbicara kepada halayak harus disesuaikan dengan kadar kemampuan mereka. Dan kami berpendapat adalah patut di dalam menafsirkan Al-Quran ini mengikuti kesungguhan orang-orang dahulu, menghormati kelebihan mereka, serta mengambil pendapat-pendapat mereka. Dan kami di dalam memahami sejumlah ayat yang mengisyaratkan berbagai teori dalam berbagai ilmu, maka kami dengan seksama mengutarakan pendapat-pendapat ahlinya. Misalnya, kami akan ketengahkan pendapat-pendapat dokter yang ahli, atau astronom yang bijaksana, dan sejarawan yang jujur, serta ahli hikmah yang teliti dalam menerangkan masing-masing pendapatnya menurut kemahirannya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apa yang telah dipercayai oleh ilmu dan diakui oleh pikiran manusia, sehingga pembicaraan kita dipenuhi oleh pengetahuan yang mulia yang menjadi alat pemahaman Al-Quran. Sebab seorang ahli agama harus mengibarkan bendera pengetahuan. Ia selamanya akan diminta tanggung jawab keilmuan, agar dengan pengetahuan itu dengan jelas dapat melihat kebenaran yang ada di hadapannya dan mengikuti perkembangan zamannya sejauh mungkin yang dapat ia peroleh jalannya. Maka jika ia berhenti pada permasalahan yang diwariskan oleh masa lalu di hadapannya, berarti ia menempuh kebinasaan dan bertambah jauh dari kebenaran, sehingga pembahasan dan tulisan-tulisannya menjadi tidak berharga bagi dirinya sendiri maupun para pembacanya. Jadi ada sisipan-sisipan ilmu, ya, ilmu lain, ya, ilmu kayak tadi ada ilmu astronomi, ada ilmu medis, ilmu sejarah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ya, jadi ini langsung saja kelebihan abad ini dalam sarana komunikasi. Abad ini mempunyai kelebihan yang berbeda dari abad-abad sebelumnya, karena kecenderungan masyarakat menggunakan kata-kata yang mudah dalam komunikasinya agar maksud pembicaranya mudah dimengerti lawan bicara. Jadi intinya menyesuaikan, ya, menyesuaikan bahasa abad ini atau menyesuaikan zaman. Kemudian tadi nomor 8 sudah kita ungkap, menyaring riwayat-riwayat dalam kitab tafsir. Jadi buku ini berusaha menggunakan riwayat-riwayat yang sahih. Dan perlu diingat terakhir nomor 9, jumlah jilid tafsir ini jadi 10 jilid, 30 jilid. Ya, ini baru jilid 1, ya, berarti juz 1. Berarti kita masih akan membaca nanti sampai akhir 30 jilid. Mudah-mudahan umur kita pun berjilid-jilid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat walafiat, tetap semangat. Mana semangatmu? Kurang kompak. Ini penutupan masalahnya. Mana semangatmu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari membaca buku ini, dan kita mendapatkan pahala yang melimpah sehingga
sehingga kita ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan batin, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.